Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali melanjutkan mengenai pembahasan light novel Konosuba volume 12. Dan di part yang keempat ini, cerita akan berfokus ke karakter Darkness dan juga para petualang yang memprotes tentang penagihan pajak. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai di dapur dalam mansion Kazuma. Pagi itu, Kazuma benar-benar belum tidur sama sekali, karena memang ia sangat gelisah dengan kejadian tadi malam. Saat itu, Kazuma ingin sarapan, dan secara tidak sengaja, ia bertemu dengan Darkness yang menyapanya dengan tidak semangat. Nampaknya, Darkness juga tidak bisa tidur semalam, karena gelisah. Di sini, Darkness juga menyapa Kazuma. Selamat pagi Kazuma, kau benar-benar bangun lebih awal hari ini. Menanggapi perkataan dari Darkness, Kazuma pun berkata, aku tidak bangun lebih awal, aku hanya tidak bisa tidur, karena apa yang kau lakukan kemarin malam. Kenapa kau dan Megumin terus saja menjahili laki-laki remaja sepertiku? Apa kau benar-benar menyukaiku, atau kau hanya ingin melihat aku menderita? Menanggapi hal itu, Darkness pun berkata dengan kepala yang menunduk, lupakanlah apa yang terjadi kemarin malam itu. Itu benar-benar salahku. Aku tidak berpikir jernih saat itu. Aku tidak menyangka aku akan diceramahi oleh gadis yang lebih muda dari umurku. Aku sungguh gagal sebagai seorang bangsawan. Mohon, lupakanlah apa yang terjadi kemarin malam ya. Tidak puas dengan hal itu, Kazuma pun menjawab, bagaimana aku bisa melupakan itu? Tidak hanya aku terborgol dengan gadis bangsawan, dan bahkan di sini ciuman pertamaku telah direnggut olehnya. Itu pasti tidak akan sering terjadi tahu. Bukan itu maksudku. Tentu saja, aku ingin melupakan kejadian itu juga. Darkness menggebrak meja selagi dia mengatakan hal itu dengan wajah yang tersipu dan merah. Lalu, aku yang tidak biasa bangun sepagi ini, turun dari tangga dan berkata, kenapa kalian berisik sekali di pagi hari ini? Apa kau senang karena kau bermalam dengan pria ini? Kau harus mengendalikan dirimu, Darkness. Aku tahu, kau memang mempunyai beberapa fetis aneh. Tapi kau harus menghargai dirimu sendiri ya. Menanggapi semua perkataan itu, Kazuma pun berkata bahwa pastinya, suatu hari nanti aku juga akan memiliki perasaan kepada Kazuma. Tetapi di sini, Kazuma tidak akan pernah menanggapi Aqua seperti seorang heroin. Tentu saja Aqua tidak terima dengan hal itu dan langsung berkelahi dengan Kazuma di sana. Seakan tidak peduli dengan perkelahian bodoh kedua temannya itu, Darkness yang mengenakan pakaian seperti guru itu pun mengatakan bahwa hari ini dirinya akan pulang larut malam. Dan di sini Darkness juga meminta kepada Kazuma dan Aqua untuk tidak menyiapkan makan malam untuk dirinya, karena memang ia akan tinggal sejenak di rumah ayahnya. Di sini Darkness mengatakan hal itu dengan ekspresi yang sangat canggung, lalu pergi dari mansion Kazuma. Menanggapi situasi itu, di sini Kazuma mulai berpikir, kenapa dengan situasi ini? Ini benar-benar canggung. Apakah Darkness sangat terganggu dengan kejadian tadi malam? Namun, mengingat sifatnya yang seperti itu, mana mungkin ia tidak terganggu. Di sini juga, Kazuma terus memikirkan hal itu sambil membuat ekspresi yang sangat menjijikan. Melihat hal itu, Aqua pun langsung berkata, ada apa Kazuma? Ekspresimu benar-benar menjijikan hari ini. Menanggapi ejekan dari Aqua, Kazuma pun berkata, kau buta ya, seperti biasanya. Lihatlah baik-baik. Ini adalah wajah dari seorang pria yang populer tahu. Di sini, Aqua hanya melongo dan bergumam. Kebiasaanmu itu dalam mengigau sangat luar biasa ya Kazuma-san. Saat itu, Kazuma pun mengajak Aqua untuk pergi ke guild hari ini. Karena Kazuma ingin menyombongkan dirinya, karena ia telah berciuman dengan seorang gadis. Namun, Aqua menolak ajakan itu dan berkata, jangan katakan itu, seperti aku punya banyak waktu senggang ya. Aku berencana untuk membawa Kaisar Cell untuk mengalahkan monster di luar kota hari ini. Aku perlu membuatnya mulai mengalahkan monster dari masih kecil
dan mulai mengumpulkan poin XP. Jika kita mulai pelajaran ini sekarang, dia mungkin bisa melahap seluruh kaste Raja Iblis dengan sekali telan pada tahun depan nanti. Di sini, Kazuma langsung menanggapinya dengan sinis dan berkata, satu-satunya yang kulihat adalah kau dan anak ayam sialanmu itu akan dimakan oleh monster dalam sekali telan. Di sini Kazuma juga sempat menanyakan keberadaan Megumin. Aqua pun menjawab bahwa tadi pagi sekali Megumin sudah pergi dan ia mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu Yunyun tentang dirinya yang telah menang sebagai seorang wanita. Lalu Aqua juga berkata bahwa sepertinya ia juga akan menemani Kazuma ke guild karena ia ingin mencari seorang yang sedang bosan di sana untuk membantunya menaikkan level Kaiser Cell. Mendengar perkataan dari Aqua, Kazuma hanya bisa ngebatin dan berkata, aku sungguh tidak berpikir ada orang yang mau membantumu dalam menaikkan level seekor ayam. Tapi baiklah, mari kita pergi ke guild sekarang. Lalu Kazuma dan Aqua pun pergi ke guild petualang. Panel cerita berpindah ke guild petualang di kota Axel. Saat itu ternyata suasana guild sedang ramai dan bersemangat. Sungguh aneh memang, karena biasanya guild itu dipenuhi dengan para petualang yang malas-malasan dan mabuk-mabukan. Tapi kali ini, para petualang sungguh sangat bersemangat untuk menjalani sebuah quest. Di sini, ada petualang yang ingin memburu kodok raksasa, ada yang ingin mengumpulkan party dalam skala besar untuk menyelidiki sebuah dungeon, dan ada yang ingin memburu sekomplotan goblin. Melihat situasi yang tidak biasa itu, membuat sebuah pertanyaan dalam benak Kazuma. Jadi akhirnya, ia memutuskan untuk bertanya kepada seorang petualang kenalannya. Karena memang, jika semua orang bersemangat untuk menjalani sebuah quest, sedangkan dirinya hanya bermalas-malasan saja, maka itu akan membuat dirinya merasa tidak berguna sebagai seorang petualang. Jadi Kazuma memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu tentang situasi ini. Saat itu, Kazuma pun akhirnya tahu bahwa alasan para petualang di guild ini menjadi bersemangat adalah karena hampir semua petualang yang telah tertangkap oleh petugas pajak saat kemarin, kini telah jatuh miskin. Jadi, mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang cukup mudah agar hidup mereka kembali tercukupi lagi. Karena memang tidak ada seorang pun yang sanggup hidup berkekurangan ketika tadinya mereka telah hidup mewah. Ya, dengan para petualang yang telah bersemangat kembali dalam memburu monster, ini pastinya akan mengurangi rasa kekhawatiran Darkness dan para staf guild tentang jumlah monster yang meningkat akhir-akhir ini. Saat itu, Aqua pun berkata kepada Kazuma bahwa apakah menurut Kazuma ada seseorang yang mau membantunya dalam meningkatkan level dari Kaiser Cell. Di sini, Kazuma pun menjawab bahwa itu semua tergantung dengan bayaran yang akan Aqua berikan kepada orang tersebut. Mendengarkan hal itu, Aqua pun langsung menitipkan Kaiser Cell kepada Kazuma, lalu membuka dompetnya. Di sini, ia berkata bahwa dirinya memiliki beberapa kupon yang bisa ditukarkan di gereja kultus Axis untuk mendapatkan penembusan dosa dari dirinya. Mendengarkan hal bodoh dari Aqua, Kazuma pun hanya bisa berkata dengan tatapan yang datar, sebaiknya Aqua jangan melakukan hal itu jika ia tidak ingin terkena masalah hutang lagi. Terlepas dari kehebohan yang terjadi di guild petualang ini, Kazuma pun merasa dirinya tidak bisa menceritakan tentang kemajuan dalam aspek asmaranya ini. Karena memang situasi saat ini tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Namun saat itu, secara tiba-tiba ada seorang petualang yang mendekati Kazuma, lalu berkata bahwa pengejaran petugas pajak yang dilakukan kemarin adalah ulah Darkness kan Kazuma? Di sini petualang itu terus mendesak Kazuma, seakan-akan Kazuma harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Darkness. Melihat kejadian itu, para petualang juga mulai bergosip dan mulai komplain kepada Kazuma. Di sini, Kazuma mencoba menanggapinya dengan tenang dan berkata bahwa aku juga dikejar-kejar oleh Darkness loh untuk membayar pajak.
Jadi bisa dibilang, nasib kita semua itu sama. Namun nampaknya, para petualang masih belum bisa terima akan hal itu, dan terus saja komplain kepada Kazuma. Bahkan di sini ada seorang petualang yang mengatakan bahwa ia curiga kepada Darkness. Mungkin saja, uang pajak kemarin akan digunakan untuk hal yang tidak benar, atau menambah kekayaan dirinya saja sebagai tuan tanah kota Axel ini. Para petualang juga terus protes kepada Kazuma, dan di sela-sela kekacauan itu, terdapat seorang petualang yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Darkness membawa seorang anak laki-laki sambil memasang wajah yang mencurigakan di sebuah panti asuhan. Mendengarkan hal itu, Kazuma pun sangat terkejut. Di sini ia mulai berpikir, apakah Darkness telah menjadi Shotakon? Oh ya, Shotakon itu lawan dari Lolicon ya. Lalu, Kazuma juga berpikir, apa maksud Darkness dengan mengungkapkan perasaannya kepada Kazuma saat malam tadi? Di sini Kazuma merasa bahwa dirinya telah dibodohi. Pada akhirnya, antusiasme dalam protes dari para petualang itu pun semakin meningkat. Lalu mereka semua pergi ke panti asuhan yang diceritakan oleh petualang tadi. Jadi panel cerita pun berpindah ke panti asuhan di pinggir kota Axel. Panti asuhan itu adalah panti asuhan yang berada dalam naungan gereja kultus Axis. Sesampainya di sana, para petualang pun langsung menuju ke dalam panti asuhan itu. Dan sempat terjadi salah sangka yang terjadi di antara para petualang pria dengan obrolan Darkness dan salah satu anak dari panti asuhan tersebut. Namun akhirnya kesalahpahaman itu terpecahkan ketika mereka semua telah masuk dalam panti asuhan itu dan menemukan Darkness yang telah menjadi guru dalam panti asuhan tersebut. Nampaknya, panti asuhan itu sudah dalam naungan keluarga Dustinus sekarang. Dan ketika melihat Darkness sedang mengajari anak-anak panti asuhan di sana, maka para petualang pun menjadi sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan kemarin telah disalurkan untuk menghidupi dan memberikan pendidikan yang layak kepada panti asuhan ini. Dan lagi-lagi, para petualang itu telah salah paham terhadap Darkness. Saat itu, ada salah satu anak dari panti asuhan yang berdiri lalu berkata kepada para petualang bahwa dirinya telah berterima kasih kepada semua petualang karena telah menyisihkan uang mereka untuk didonasikan kepada kami. Mendengarkan hal itu, semua petualang yang ada di sana pun meneteskan air mata termasuk Kazuma. Saat itu juga Darkness langsung mengatakan kepada anak-anak di sana bahwa dirinya akan berbicara dengan para petualang ini sebentar. Dan ia menyuruh mereka untuk kembali belajar. Darkness pun langsung meminta para petualang itu untuk pergi ke ruangan depan panti asuhan tersebut. Setelah berada di ruangan depan, Kazuma pun langsung bertanya kepada Darkness, apakah benar panti asuhan ini telah dibiayai oleh pajak yang kami bayarkan? Mendengarkan pertanyaan itu, Darkness pun menjawab bahwa tadinya pajak itu hanya disalurkan kepada para petualang yang telah pensiun atau para petualang yang sedang sakit. Sedangkan untuk pembiayaan anak-anak panti asuhan ini hanya ditanggung oleh keluarga Dustinus saja. Namun, akhir-akhir ini kami sedang mengalami sedikit masalah keuangan. Jadi kami mengambil sedikit dari uang pajak yang kalian bayarkan. Tapi jangan salah paham dahulu. Aku pasti akan mengembalikan uang pajak itu. Karena beberapa dari kalian ada yang terluka akibat quest melawan Griffon kemarin kan? Mendengarkan penjelasan dari Darkness membuat semua petualang yang ada di sana menjadi terharu kembali dan merasa malu. Mereka tak menyangka uang pajak itu akan diperuntukkan untuk tujuan yang mulia seperti itu. Dan di sini, para petualang pun menjadi seorang penjilat dan berbalik memuji Darkness, bukan mencemoohnya seperti saat di guild petualang. Mereka mulai memuji tindakan Darkness yang mulia itu. Bahkan di sini, mereka sampai menyebut Darkness sebagai Lalatina sama. Di sini juga, ada seorang petualang yang mengungkit masalah anak dari Darkness dan Kazuma. Ada juga seorang petualang yang mengungkit tentang kapan pengumuman pernikahan Darkness dan Kazuma. Sungguh saat itu, bukan pujian yang diterima oleh Darkness, tetapi ejekan yang diterima oleh Darkness. Dan setelah mendengarkan ejekan itu, ekspresi Darkness pun berubah menjadi malu.
dan ingin menangis. Di sini juga, ia memasang kuda-kuda yang menandakan bahwa ia siap membunuh semua petualang yang telah mengejeknya itu. Tapi dengan cepat, Darkness pun menenangkan dirinya kembali dan mencoba menjelaskan tentang kesalahpahaman itu. Namun, tiba-tiba saja, ada seorang petualang yang mengatakan, "Oh iya, ngomong-ngomong, aku melihat gadis dengan berambut pirang dan bermata biru seperti Lalatina-chan. Apakah itu anak dari kalian?" Mendengarkan hal itu, para petualang tidak bisa menahan rasa penasaran mereka lagi. Dan sekali lagi, membuka pintu panti asuhan itu. Sesaat Darkness bersiap untuk menghajar mereka semua, dengan ingin menangis, dia menyadari anak kecil yang sangat bersemangat tadi, sekarang telah berbaring tak berdaya dalam kelas. Saat itu ternyata, bocah-bocah di panti asuhan itu telah tumbang karena memang mereka memiliki suatu penyakit. Dan ternyata penyakit yang diderita oleh mereka sama dengan penyakit yang diderita oleh Sylphina, yaitu kolorin. Di sana, ternyata terdapat juga Vanir, yang memang telah menjadi petugas relawan untuk mengurus para bocah-bocah di panti asuhan itu. Di sini Vanir menjelaskan bahwa ada cara menyembuhkan penyakit ini, yaitu dengan membuat sebuah penawar racun spesial yang terbuat dari daun bawang, dari bebek bawang, akar dari mandagora, air mata hantu, dan kuku dari iblis tingkat tinggi. Mendengar hal itu dengan cepat, aku langsung mengarahkan God Blow-nya ke arah Vanir. Tentu saja, Vanir dan semua orang yang ada di sana menjadi terkejut dengan sikap Aqua tersebut. Di sini, Vanir juga sempat memarahi Aqua dan berkata bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi genting. Jadi kau jangan bercanda. Namun di sini aku menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menghancurkan Vanir dan mengambil kukunya untuk menjadi penawar racun bagi anak-anak ini. Namun sayangnya Vanir pun menjelaskan bahwa tubuhnya saat ini adalah tubuh perantara. Jadi percuma saja jika dirinya melakukan hal tersebut. Jadi di sini Vanir juga menyarankan untuk pergi ke tempat iblis tingkat tinggi lainnya, karena ia punya kenalan iblis tingkat tinggi lainnya di sekitar kota Axel ini. Dan cerita di volume ini kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Memang agak ngegantung partnya kali ini. Ya karena memang partnya ngegantung gitu di dalam novelnya ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi.